saya jurusan PGSD dengan NPM 24160600137, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI. Di video kali ini saya akan membawakan berita tentang ekonomi makro yang bertemakan permasalahan ekonomi di Indonesia. Tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, yuk simak videonya. Tunggu bentar, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang permasalahan ekonomi di Indonesia, saya akan menjelaskan lagi apa sih ekonomi makro. Nah, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku, struktur, dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Hal ini mencakup analisis tentang faktor-faktor besar yang mempengaruhi ekonomi suatu negara atau wilayah, seperti produksi dan konsumsi agregat, tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ekonomi pemerintah. Ekonomi makro pula berbeda dengan ekonomi mikro, yang dimana ekonomi mikro lebih fokus pada perilaku individu atau perusahaan dalam pasar tertentu. Itulah penjelasan singkat mengenai apa itu ekonomi makro. Dan setelah ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Permasalahan ekonomi makro yang terjadi di Indonesia ada beberapa macam. Yang pertama ada inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ekonomi pemerintah dan lain-lain. Dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi salah satu permasalahan ekonomi makro yang terjadi di Indonesia. Apakah itu pengangguran nggak sih? Ya, betul. Saya akan menjelaskan apa itu pengangguran. Setelah ini, saya akan menyampaikan PPT yang menjelaskan apa itu pengangguran, data pendukung tingkatan pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dan teori yang relevan atas pengangguran tersebut. Jangan lupa untuk terus simak videonya ya. Nah, di sini sudah saya tampilkan PPT tentang apa itu pengangguran. Pembahasan yang pertama ada pengertian dari pengangguran. Pengangguran diartikan sebagai keadaan menganggur dan aktif mencari pekerjaan. Dengan demikian, banyak orang yang tidak dianggap menganggur meski tidak bekerja. Selanjutnya, penyebab terjadinya pengangguran. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan. Secara umum, tingkat pengangguran yang tinggi seringkali menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Pemerintahan secara teratur mengumpulkan data mengenai pengangguran, sehingga mereka dapat menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan selanjutnya ada 3 jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, di mana pengangguran friksional terjadi ketika orang berada di sela-sela pekerjaan. Yang kedua, pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi ketika orang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena lambatnya aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi ketika keterampilan pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Hal ini seringkali disebabkan oleh perubahan struktural dalam perekonomian. Selanjutnya ada teori yang relevan atas terjadinya pengangguran. Yang pertama, teori pengangguran konjungtural. Pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi siklus ekonomi di mana tingkat pengangguran naik ketika ekonomi mengalami resesi atau perlambatan ekonomi. Ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan atas tenaga kerja dari perusahaan. 2. Teori pengangguran struktural terjadi ketika penawaran tenaga kerja tidak sesuai dengan permintaan di pasar tenaga kerja karena keterampilan atau lokasi yang tidak sesuai. Dan setelah ini saya akan menampilkan data tingkat pengangguran berdasarkan persentase yang meningkat dan menurun pada tahun 2024 saat ini dari Metro TV. Kami tampilkan pemirsa data-datanya yang dihimpun oleh IMF. Nah, ini dia. Jadi Indonesia
tercatat memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,2% atau hanya turun 0,1% jika dibandingkan April tahun lalu, angkanya 5,3%. Ini perbandingannya antara tahun ini dan tahun kemarin ya pemirsa. Filipina ini berada di posisi kedua 5,1%, kemudian Thailand 1,1%, Malaysia 3,52% dan Vietnam di 2,1%. Angkatan kerja yang tidak mencari kerja seperti mahasiswa, kemudian juga ada ibu rumah tangga dan orang tidak mencari kerja, ini tidak dimasukkan dalam data ini. Sementara seluruh penduduk Indonesia terdiri dari angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja mencapai 279,9 juta orang. Sehingga menurut IMF, total pengangguran di Indonesia per April 2024 sekitar 14,6 juta jiwa. Jadi bersyukurlah untuk Anda yang sampai siang hari ini masih bekerja. Tapi kita akan lihat pemirsa, data dari BPS. Jadi Badan Pusat Statistik memiliki data bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang dari sebelumnya di 2023 mencapai 7,9 juta orang. Jumlah pengangguran Indonesia pada Februari lalu tercatat yang terendah sejak era reformasi sebesar 4,6 juta orang. Nah, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka atau istilahnya adalah TPT Indonesia pada Februari 2024 menurun menjadi 4,82% dari sebelumnya pada Februari 2023 yang mencapai 5,4%. Jadi menurut PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dari angkatan kerja tidak semua terserap di pasar tenaga kerja sehingga terdapat pengangguran 7,20 juta orang. Nah, yang di slide terakhir, upaya dalam mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama, mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang kedua, mendorong sektor wirausaha di masyarakat. Yang ketiga, mengadakan program magang dan praktik kerja. Yang keempat, mengadakan bursa kerja, job fair, dan program transmigrasi. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam beberapa penjelasan mengenai pengangguran yang saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua yang menyaksikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu bentar, di sini saya mempunyai video cuplikan tentang pengangguran. Yuk kita langsung tayangkan videonya. Selamat menyaksikan and bye-bye. Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Jadi COVID-19 telah menambah jumlah pengangguran. Statusnya pengangguran akibat pelemahan ekonomi orang akibat pandemi COVID-19. Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang tidak bekerja dalam usianya yang produktif, yakni sekisar antara 15 tahun hingga 65 tahun. Pengangguran merupakan masalah yang pokok dalam suatu masyarakat modern. Dan pada umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Pengangguran merupakan penyakit sosial yang diakibatkan oleh ketiadaan atau kekurangan kerja. Pengangguran terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan kata lain, jumlah yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia.